warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan sampai saat ini. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti zaman modern saat ini. Sebelum saya berbicara terlalu panjang lebar, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novia Istiqomah. Saya berdiri di sini sebagai mahasiswi Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelum saya menjelaskan apa yang akan saya sampaikan, di sini adakah yang sepemikiran dengan saya bahwa kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan, ataupun kaum laki-laki lebih baik daripada kaum perempuan dan kaum perempuan lebih rendah daripada kaum laki-laki? Dari pemikiran tadi, mungkin apa yang akan saya bahas menjawab sedikit dari pertanyaan-pertanyaan kalian, yaitu tentang hadis misoginis. Apa itu hadis misoginis? Misoginis berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata, yaitu miso dan ginia, yang berarti kebencian dan perempuan. Secara literal, misogini bermakna kebencian terhadap perempuan. Dalam pengembangannya, kata tersebut kemudian berevolusi menjadi sebuah isme, yaitu misoginisme, yang berarti sebuah ideologi yang membenci perempuan. Secara terminologis, istilah misoginis mengacu pada suatu pandangan atau pemikiran yang merendahkan perempuan. Dalam kamus Cambridge, istilah misogini diartikan sebagai seseorang yang membenci perempuan atau percaya bahwa laki-laki jauh lebih baik daripada perempuan. Dalam wacana akademik di Barat, istilah misoginis digunakan untuk menggambarkan konteks masyarakat abad pertengahan, yakni ketika budaya patriarki mendominasi. Pada akhir abad ke-20, sejumlah sarjana tidak hanya menggunakan istilah itu untuk menjelaskan suatu bentuk kebencian terhadap perempuan, tetapi juga sikap dan perilaku yang menentang apapun tentang perempuan atau anti-feminin. Sementara itu, secara etimologis, hadis berarti komunikasi, cerita, percakapan, dan baru. Menurut para ulama hadis tradisional atau muhadditsun, hadis secara terminologis dimaknai sebagai laporan atas perkataan, perbuatan, keputusan, sifat, dan seluruh kehidupan Nabi Muhammad. Istilah hadis biasanya diartikan sama dengan istilah sunnah yang secara etimologis berarti jalan atau cara. Imam Al-Syafi'i misalnya dengan tegas berpendapat bahwa makna sunnah hanya dibatasi pada pengertian sunnah Nabi. Namun, beberapa sarjana belakangan seperti Fazlur Rahman memperluas pengertian sunnah yang mencakup kebiasaan, tradisi, dan praktek komunitas muslim awal. Dengan demikian, istilah hadis misoginis dapat didefinisikan sebagai hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi yang mengandung suatu kebencian, diskriminasi, dan merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai manusia dan sesama khalifah Allah di muka bumi. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana para ulama hadis tradisional menempatkan hadis sebagai sumber otoritatif kedua setelah Al-Quran. Sebagai konsekuensinya, produk-produk pemikiran Islam, baik itu dalam teologi, fikih, tafsir, ataupun tasawuf, dihasilkan dari interpretasi terhadap hadis. Singkatnya, hadis tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat muslim. Menurut Nasr Abu Zaid, peradaban Islam merupakan peradaban teks, yakni suatu peradaban yang ditopang oleh sebagian fondasinya teks. Dalam sejarah Islam, pemikiran dan praktik masyarakat muslim dalam konteks sosial, budaya, politik tertentu selalu merujuk kepada teks-teks keislaman sebagai basis normatifnya. Dalam hal ini, Abu Zaid berpendapat bahwa Al-Quran adalah penghasil peradaban. Sama dengan Al-Quran, hadis sebenarnya juga dapat dimaknai sebagai teks-teks secara signifikan berperan dalam membentuk peradaban Islam. Berdasarkan penjelasan tadi, bahwa hadis-hadis misoginis mempunyai peranan signifikan dalam mengkonstruksi pandangan umat Islam tentang masyarakat muslim, diskriminasi, narsionalisasi, dan bahkan kekerasan terhadap perempuan secara normatif
berakar pada pemahaman atau interpretasi yang bias gender terhadap hadis. Sosialisasi hadis-hadis misoginis. Ada banyak hadis misoginis yang beredar dan diajarkan di sekolah, di madrasah, dan bahkan di pesantren. Posisi perempuan misalnya diajarkan sebagai lebih rendah dari laki-laki berdasarkan nilai-nilai dan budaya Islam yang patriarkis yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Arthur Britton dan Mary Maynard menyebutkan model-model dalam proses sosialisasi relasi gender yaitu adanya interaktivitas antara individu dan lingkungan sosial mereka. Model ini disebut dengan model refleksif. Perspektif ini, para murid tidak hanya bertindak sebagai penerima pasif dalam menginternalisasi konstruksi gender dalam lingkungan sosial mereka, tetapi mereka juga terlibat secara aktif dalam menyerap, memilih, menolak, dan beradaptasi dengan teks, doktrin, dogma, sikap, dan praktik dalam konteks mereka sendiri. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, para murid terlibat dalam menentukan bidang pengajaran atau bahan ajar yang ingin mereka pelajari. Adapun hadis misoginis dalam kitab-kitab kuning. Kitab-kitab yang digunakan di pesantren yang memuat hadis-hadis misoginis ditulis oleh para ulama seperti Syekh Al-Bajuri dan lainnya. Ratusan tahun yang lalu, secara historis, kitab-kitab tersebut ditulis dalam konteks tertentu sebelum munculnya diskursus dan aktivisme, emansipasi, dan kesetaraan gender. Sebagian besar para penulisnya ialah laki-laki dan topik dan struktur kitab-kitab tersebut tidak memperhatikan kebutuhan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Sebagai objek kebutuhan seksual laki-laki, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan aspek-aspek penting dari beberapa kitab yang digunakan dalam pendidikan di pesantren di Indonesia, khususnya terkait relasi gender antara perempuan dan laki-laki. Sebut saja dua kitab berikut ini. Misalnya seperti Kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar ditulis oleh Al-Nawawi Al-Damashqi, kemudian diterbitkan oleh Penerbit Toha Putra di Semarang, Jawa Tengah. Al-Nawawi juga termasuk ulama fikih. Kitab ini memuat hadis-hadis misoginis. Satu bab dalam kitab ini mendiskusikan tentang pemikiran atau al-nikah, mulai dengan cerita seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa seorang pria harus melamar wanita karena Allah. Dia juga harus mencintai seorang wanita karena Allah. Topik lain dalam bab ini ialah tentang pernikahan, kondisinya, persetujuan, serta kesepakatan yang dibicarakan ketika upacara pernikahan. Adapun kitab kedua yaitu Akhlak An-Nisa. Kitab ini ditulis oleh Muslih bin Miftah dan dicetak oleh Maktabah Munawir di Semarang, Jawa Tengah. Kitab ini membahas hubungan antara suami dan istri. Dalam praktiknya, kitab ini hanya diajarkan pada murid perempuan. Bab pertama dimulai dengan topik tentang kebaikan perempuan. Dalam kitab ini dikutip sebuah hadis yang artinya dunia ini penuh dengan kesenangan dan kesenangan yang paling baik ialah perempuan yang baik atau solehah. Yang selanjutnya, bab kedua membahas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu perempuan yang baik ialah ia yang mampu membahagiakan suami ketika menatapnya dan melindungi dirinya sendiri dan harta suaminya saat ditinggal sendirian. Yang selanjutnya, bab ketiga menjelaskan sebuah hadis dari Anas bin Malik, yaitu ini berarti bahwa jika seorang perempuan berdoa 5 kali sehari dan berpuasa dengan sempurna, mampu menjaga seksualitasnya dari hal-hal yang dilarang, serta mematuhi suaminya, ia akan otomatis masuk surga. Adapun hadis lain yang dikutip dalam kitab ini mengatakan, jika seorang istri melayani suaminya dengan baik selama 7 hari, pintu neraka ke-7 akan ditutup, dan pintu surga ke-8 akan dibuka untuknya. Keberatan utama para feminis muslim terhadap hadis-hadis misoginis ialah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip universal Al-Quran, yaitu keadilan dan kesetaraan. Selain itu, hadis-hadis misoginis bertentangan dengan historitas Nabi Muhammad yang sangat menyayangi dan menghormati perempuan, sebagaimana terekam dalam kitab-kitab sirah dan beberapa hadis sahih. Keberatan mereka juga didasarkan bahwa hadis-hadis misoginis dijadikan justifikasi normatif teologis
dalam menskonstruksi peran dan status perempuan dalam Islam. Dalam realitas kehidupan, perempuan masih dipandang sebagai manusia kelas 2. Mereka termarginalkan, bahkan sering mendapatkan tindakan diskriminatif baik dalam ranah keluarga, sosial, politik, maupun ekonomi. Tindakan-tindakan tersebut mendapatkan legitimasinya melalui hadis-hadis misoginis. Inilah keberatan mereka. Menurut Joseph, Al-Syafi'i merupakan orang yang pertama kali mengunggahkan atau menggunakan konsep sunnah tradisional sebagai legal tradition, yakni seluruh reportase tentang kehidupan Nabi, perkataan, perilaku, sifat, dan ketetapan sebagaimana terekam pada dokumen-dokumen hadis. Al-Syafi'i dengan tegas mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menyampingkan hadis Nabi, sebab ia memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada pendapat para sahabat dan tabi'in. Hal ini dilakukan oleh para feminis muslim. Mereka tidak menerima hadis-hadis yang termuat misalnya dalam Sahih Bukhari secara taken for granted. Bagaimanapun, para ulama hadis tradisional adalah manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Dengan demikian, dalam ranah akademik, sah-sah saja untuk mengkritisi dan mempertanyakan ulang hasil dari metode yang mereka pakai dalam penelitian hadis. Dalam konteks tersebut, Fatimah memahami hadis sebagai laporan tertulis tentang sesuatu yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi. Kemudian catatan tersebut dijadikan rujukan bagi generasi selanjutnya dalam berbagai urusan, baik dalam bidang keluarga, politik, sosial, maupun keagamaan. Senada dengan Fatimah, Khalid Abu Al-Fadl mengajukan keberatan berbasis iman. Menurutnya, hadis-hadis yang merendahkan perempuan tidak sesuai dengan konsep keimanan kepada Tuhan dan nilai-nilai Islam. Menurut Al-Fadl, jika suatu hadis dilihat berdasarkan standar zaman, tempat, dan perkembangan moralitas kemanusiaan dapat menimbulkan kerusakan. Suhuti Ismail menjelaskan beberapa faktor mengapa penelitian terhadap autentisitas hadis penting kembali untuk dilakukan. Di antaranya, pertama, karena tidak semua hadis tertulis pada zaman Nabi. Kedua, data historis membuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan hadis bahkan sejak masa sahabat. Ketiga, proses kompilasi dan kodifikasi hadis yang dilakukan jauh setelah Nabi meninggal. Keempat, terdapat banyak sekali kitab hadis dengan metode penyusunan yang beragam. Kelima, telah terjadi periwayatan ba'al ma'wana dalam proses transmisi hadis. Adapun tujuannya ialah untuk memahami peradaban dan variasi redaksi matan hadis sehingga dapat diketahui apakah hadis tersebut membuat penambahan redaksi. Kedua, analisis terhadap redaksi matan hadis. Ada dua hal yang perlu dianalisis dari redaksi matan hadis, yaitu struktur teks dan asosiasi simbolis yang dimuat dalam teks. Ketiga, membandingkan hadis-hadis tersebut dengan Al-Quran dan hadis-hadis lain. Keempat, analisis terhadap konteks historis masyarakat Arab pada saat Nabi Muhammad hidup. Kelima, analisis terhadap konteks historis rawi pertama hadis atau sahabat. Pada tahap ini, Abu Al-Fadl juga menguji bagaimana kredibilitas perawi pertama hadis. Keenam, mempertimbangkan implikasi teologis, moral, dan sosial yang ditumbuhkan oleh hadis. Dalam konteks wacana Islam dan gender di Indonesia, jelas tidak hanya Al-Quran, hadis pun menjadi objek kajian yang menarik. Para intelektual muslim progresif di Indonesia menawarkan pembacaan kritis kontekstual dalam membaca hadis-hadis misoginis. Sebab harus diakui terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang ditafsirkan untuk menjustifikasi diskriminasi terhadap perempuan, dan interpretasi yang bias gender harus dipahami dalam konteks budaya patriarkis yang melatar belakangi si penafsir. Karena itu, baik Al-Quran maupun hadis harus dibaca melalui pendekatan kritis, progresif, kontekstual, terlebih untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi perempuan dalam konteks kontemporer.
Nekat Al-Matan sebenarnya memiliki pijakan dalam tradisi intelektual Islam. Soleh Al-Din Al-Azabi menulis buku dengan judul Manhaj Naqd Al-Matan Inda Ulama Al-Hadis Al-Nabawi. Buku ini secara khusus ditulis untuk membantah tesis Ahmad Amin yang mengatakan bahwa ulama hadis hanya memfokuskan diri pada analisis sanad dan mengabaikan kritik matan. Bagi Al-Adlabi, tesis Ahmad Amin tidak valid, sebab para sarjana hadis klasik, bahkan para sahabat juga mempertimbangkan kritik matan. Wacana Islam dan kesetaraan gender tidak hanya dipahami sebatas wacana atau diskursus, tetapi juga berbentuk gerakan atau aktivisme dalam rangka mengharusutamakan visi Islam yang berkeadilan gender, khususnya kepada masyarakat secara luas. Dalam hal ini, lembaga-lembaga studi dan advokasi untuk keadilan gender yang membawai visi misi Islam banyak didirikan, seperti Rahimah, Fahmina, Rumah Kitab, dan lain-lain. Hingga berdirinya KUPI atau Kongres Ulama Perempuan Indonesia pada tahun 2017 silam. Demikian pembahasan yang telah saya sampaikan tentang hadis misoginis. Mungkin dari sekian banyak hal yang saya bahas sudah menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Mohon dimaafkan jika saya banyak-banyak salah dalam hal penyampaian ataupun materi. Jika kalian bersedia dan berkenan, mohon like untuk video kali ini untuk penilaian ulangan akhir semester saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.